Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini untuk melanjutkan part kedua dari cerita Bang Dioseta, Kampung Mati Sekar Mayang. Ini adalah part kedua sekaligus part terakhir ya teman-teman ya, karena cerita ini pendek, tidak terlalu panjang, tapi kalian tenang, sudah ada beberapa cerita lagi yang dikirimkan oleh Bang Dioseta. Jadi buat yang rindu sama cerita-cerita Bang Dioseta, tenang, rindu kalian gak berhenti sampai di sini, karena masih ada cerita-cerita yang lain. Terima kasih untuk Bang Dioseta sudah berbagi kisah ini di podcast Bagi Horor. Jangan lupa untuk support Bang Dioseta, follow Twitternya, subscribe YouTube-nya Bang Dioseta ya. Ada di deskripsi semuanya, dan support karya karsanya. Unlock cerita-cerita terbaru dari Bang Dioseta. Begitu juga dengan follow Bagi Horor ya, podcastnya dimanapun platform kalian sedang mendengarkan podcast Bagi Horor sekarang, jangan lupa di follow. Terus jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bagi Horor. Kalian ke YouTube sebentar, terus jangan lupa di subscribe ya. Buka YouTube bentar aja, di subscribe YouTube-nya Bagi Horor. Terima kasih buat yang sudah follow dan subscribe. Dan jangan lupa nonton live-nya Bagi Horor juga setengah 10 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, jam setengah 10 malam. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita part 2 dari Kampung Mati Sekar Mayang by Dioseta. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kampung Mati Sekar Mayang part 2 by Dioseta. Danan dan Cahyo benar-benar melihat pemandangan yang gila. Mereka pun sadar bahwa sosok makhluk yang di atas egrang dan yang bergantung di pohon tua itu adalah Sukmo, orang-orang yang bermain bersama mereka. Menyadari hal itu, Danan dan Cahyo mulai membacakan doa-doa dan ayat suci sambil berjalan menjauhi anak-anak itu. Seketika, saat itu juga, wajah mereka berubah menjadi beringas. Setan anak-anak itu terus melotot ke arah Danan dan Cahyo penuh ancaman. Namun, mereka seolah tak berani untuk mendekat. Perbuatan mereka membaca doa-doa itu membuat Danan dan Cahyo semakin dianggap sebagai ancaman di tempat itu. Setelah meninggalkan anak-anak itu, mereka masih merasakan keberadaan banyak sosok yang berlarian mengikuti mereka dari berbagai sisi. Jul, cepet, ini makin gak beres, makin gak bener. Mereka berdua pun berlari menjauh. Saat itu mereka melihat keberadaan setan anak yang membawa kepala tadi di hadapan mereka. Gerak-geriknya terlihat aneh, seolah meminta diikuti. Kita ikutin dia? Tanya Cahyo memastikan. Setan itu satu-satunya petunjuk yang kita punya. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinga Danan. Danan, pergi. Jangan ke sini. Ada suara teriakan kecil terdengar oleh Danan. Ia mengenali suara itu. Suara Wati. Danan meminta Cahyo untuk tetap diam, dan suara itu mulai terdengar lagi. Danan, cepat pergi, jauhi tempat ini. Jul, kamu dengar? Tanya Danan. Cahyo menajamkan telinganya, dan suara itu juga terdengar secara samar-samar di telinga Cahyo. Itu suaranya Wati. Ayo kita ke sana. Cahyo yang ingin bergegas berlari ke sana. Namun tiba-tiba setan anak jangkung yang membawa kepala itu menghadang mereka. Hah? Minggir! Perintah Cahyo. Mengetahui Cahyo tidak akan peduli dengan kemunculannya, setan itu melewati Cahyo dan mendekat ke arah Danan. Seketika, tubuh Danan gemetar, tubuhnya terjatuh, dan sebuah penglihatan yang mengerikan terlihat di benaknya. Desa Sekar Mayang, 3 tahun yang lalu.
Suara langkah kaki terdengar dari seorang anak laki-laki yang berlari kebingungan. Anak bertubuh tinggi itu mengetuk pintu-pintu rumah, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. "Pak, tolong Pak, tolong eyang saya." Berkali-kali ia mengetuk pintu rumah itu, namun tak ada satupun yang keluar. Itu adalah rumah kesekian yang ia datangi. Ia yakin ada seseorang di dalam terlihat dari lampu yang masih menyala. "Pak, tolong." Mata anak itu mulai berkaca-kaca. Ia hampir putus asa mencari pertolongan untuk eyangnya yang terbaring tak berdaya di ranjang. Eyang saya tak kesakitan, Pak. Tadi kejang-kejang. Saya takut eyang saya kenapa-kenapa, Pak. Tolong." Walaupun sudah memohon seperti itu, tak ada satupun orang di rumah itu yang membukakan pintu untuknya. Ia tidak mau menyerah. Kali ini ia mencoba membuka pintu itu dan menghadapi sendiri tetangganya, walau harus memohon dan bersimpuh. Ia hanya ingin meminta tolong agar seseorang menolong eyangnya untuk berobat. "Maaf, saya izin masuk." Anak laki-laki itu memasuki rumah dan menyadari bahwa suasana begitu sepi. Di tengah gugupnya, ia pun menemukan keberadaan sang pemilik rumah. Pak Sukir, Pak." Anak itu mencoba menyapa. Saat itu anak itu pun tersadar, bukan Pak Sukir yang tidak ingin menjawab panggilannya, melainkan tubuh Pak Sukir sudah terbaring menjadi mayat di rumahnya sendiri, tanpa seorang pun yang menolongnya. Anak itu pun jatuh berlutut dan wajahnya semakin pucat. Selain Pak Sukir, warga desa Sekarmayang hanya dihuni oleh warga yang sudah berumur. Ia keluar dari rumah dan menyadari bahwa semua orang di sana mengalami penyakit yang sama seperti yang dialami eyangnya. Beberapa saat sebelumnya, warga desa menghukum mati seorang dukun santet yang telah membunuh puluhan nyawa di desa itu. Dukun itu tertangkap saat seorang bapak yang anak perempuan dan istrinya menjadi korban berhasil memaksa pelaku santet itu untuk menunjukkan keberadaan sang dukun. Warga pun ramai-ramai mendatangi sebuah rumah, tempat terpencil di mana dukun itu tinggal. Sebuah rumah di bawah lembah yang hanya didatangi dengan berjalan kaki. "Saya hanyalah pisau yang digunakan oleh kalian. Apa yang saya lakukan hanyalah perwujudan niat dari sesama kalian." Dukun itu membela diri saat warga mengepung rumahnya. Warga desa Sekarmayang pun menarik seorang perempuan parubaya yang meminta sang dukun untuk melakukan santet itu ke hadapannya. "Ampun, saya menyesal, ampun." Perempuan itu menangis dengan wajah yang sudah lebam dan tubuh penuh dengan luka. Tangisan itu tidak berarti di hadapan warga desa. Mereka pun menjambak rambut perempuan itu dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Darah pun bermunceratan membasahi tanah di desa itu. "Dia sudah kami hukum, kini giliran dirimu." Sang dukun yang melihat hal itu segera berlari menjauhi warga desa. Seluruh warga di sana pun tak memberikan celah dan terus mengejar sang dukun. Walaupun sempat bersembunyi, warga terus berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Sampai malam hari, barulah sang dukun menyerah dan berhenti di Sungai Dangkal yang aliran airnya melewati desa. "Hei, kau sudah tidak bisa lari lagi. Tidak ada tempat untukmu." Warga desa mengepung dukun itu dari kedua ujung sungai. Walau begitu, sang dukun masih tetap berdiam di tengah sungai dan masih mencari celah untuk menyelamatkan diri. Warga desa pun tidak sabar. Mereka mengejar ke tengah sungai, sementara dukun itu mencabut kerisnya dan membela diri. Beberapa warga terluka, sebagian terus bertarung mengeroyok sang dukun dengan peralatan seadanya. Keris itu sempat melukai beberapa warga, namun sang dukun tetap tak mampu menyelamatkan dirinya. Dukun itu memuntahkan darah saat warga berhasil merebut kerisnya dan menusukkan pada dirinya. "Dendam, aku dendam."
Dukun itu berusaha mengutarakan dendamnya di penghujung nyawanya. Darahku akan mengalir bersama air ini dan menjadikannya banyu pati. Aku akan kembali dalam wujud kutukan yang akan menyiksa kalian hingga mati. Warga desa tidak peduli. Ia menarik keris di tubuh dukun itu dan menusukkannya sekali lagi. Tubuh yang membusuk, bagian tubuh yang terpisah, darah yang terus mengalir, rasa sakit yang tak berkesudahan. Kalian akan merasakan itu semua sebelum kalian mati. Wah! Kali ini dukun itu sendiri yang menarik keris itu dari tubuhnya dan menusukkan ke lehernya. Tubuh dukun itu pun tumbang dan mati dengan membawa dendam kesumat. Darahnya merubah aliran air sungai menjadi merah dan terus mengalir hingga desa Sekarmayang. Warga desa pun menyeret tubuh dukun itu dari sungai dan membakarnya bersama sosok perempuan yang dipenggal tadi. Sosok perempuan yang tak terima ketika kekasihnya meninggalkannya dan hidup bahagia dengan keluarga barunya. Kampung menjadi lebih tenang setelah kematian sang dukun. Teror santet yang dulu menghantui warga desa tak lagi terdengar. Seluruh warga merasakan apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang tepat. Sampai saat suatu malam, warga desa melihat seseorang berjalan dengan langkah yang aneh di tengah desa. Ia berbicara, namun suaranya begitu kecil. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh dengan luka. Warga yang masih menikmati film di pos ronda melihat sosok itu semakin dekat dan menyadari bahwa tubuhnya berlumuran darah yang mengalir dari matanya. Tolong. Beberapa orang tua dan anak kecil yang sedang menonton televisi di pos pun panik. Mereka berlari menghampiri orang itu yang merupakan salah satu warga desa. Sayangnya, warga itu terjatuh dan tak lagi tertolong. Setelahnya tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari orang-orang yang berlarian keluar dari rumah. Penyakit aneh tiba-tiba menjangkit warga desa Sekarmayang. Satu persatu warga desa mengalami penyakit yang membuat tubuh mereka membusuk dan semakin lama semakin menghitam hingga bagian tubuhnya terlepas dari tubuhnya. Sebagian warga desa mencoba meminta pertolongan dari warga desa lain. Namun saat mengetahui gejala itu, tak ada satupun yang mau menolong. Desa Sekarmayang pun dianggap tengah terjangkit wabah penyakit kusta. Lebih kejam lagi, warga desa lain menutup akses jalan desa Sekarmayang yang sudah solid itu, hingga mereka tak bisa lagi meninggalkan desanya. Satu persatu warga desa mati karena penyakit aneh itu. Ada yang mengatakan penyakit itu disebabkan oleh kutukan sang dukun yang membuat siapapun yang meminum air di desa akan mengalami penyakit yang sama. Anak-anak melihat Eyang dan keluarga mereka mati dengan mengerikan lebih dulu. Harapan mereka adalah orang tua mereka yang bekerja di luar kota kembali untuk menolong. Sayangnya, itu tak terjadi. Anak-anak itu menghabiskan sisa hidupnya dengan bermain, menghibur dirinya untuk menahan rasa lapar dan sakit yang mereka rasakan. Halim, adikmu sudah mati pas main tadi. Ini kepalanya. Ucap seorang anak yang tubuhnya pun sudah membusuk dan mungkin tak mampu bertahan lebih lama lagi. Halim, anak jangkung itu hanya terus menangis sambil memeluk kepala adiknya yang terpisah setelah tubuhnya membusuk. Ia mati setelah seluruh teman-temannya mati. Setidaknya mereka mati sambil bermain mainan kesukaannya. Air mata Danan menetes tepat setelah mendapatkan kesadarannya kembali. Ia tak mampu menahan kesedihannya dan memukulkan tinjunya ke tanah.
Sialan, teriaknya. Kamu ngelihat sesuatu, Nan? Tanya Cahyo. Danan mengusap air matanya, namun ia masih berjuang menahan kesedihannya. Kutukan Banyupati nyerang desa ini. Seluruh warga desa mati. Anak-anak itu bermain di akhir hayatnya untuk mengalihkan rasa sakit dan kesedihan mereka. Mendengar ucapan Danan, Cahyo merasakan perasaan yang sama. Jadi mereka warga desa ini. Danan mengangguk. Keluarga mereka mati lebih dulu. Desa ini dianggap terkena wabah kusta dan warga desa lain menutup akses desa ini. Anak-anak itu terjebak sampai akhirnya mati. Kini Danan dan Cahyo mulai mengerti apa yang terjadi di sana. Danan pun menghampiri sosok anak jangkung bernama Halim yang memberikan penglihatan padanya saat itu. Kau ingin pergi lebih dulu? Tanya Danan yang bersiap untuk membacakan doa menenangkan Halim. Aku pergi jika teman-temanku pergi, jawabnya. Aku ngerti. Aku janji mereka akan pergi dengan tenang, balas Danan. Cahyo membacakan rangkaian ayat-ayat suci dan menyentuh kepala adik Halim yang berada di pelukannya. Ada kekuatan dari roh Wanasura yang mengalir ke kepala itu. Tiba-tiba, tubuh roh adik Halim kembali dan ia bisa berdiri berdampingan dengan kakaknya. Mas Halim? Roh anak perempuan itu tersenyum melihat kakaknya. Tunggu sebentar yo, habis ini kalian akan pergi dengan tenang. Mainlah dulu sama kakak sama teman-temanmu, ucap Cahyo. Roh anak perempuan itu pun mengangguk sambil tersenyum. Kedua roh anak kecil itu menghantar kepergian Dana dan Cahyo memasuki sisi terdalam dari kampung mati itu. Kabut mulai menipis menyambut kedatangan Dana dan Cahyo. Alih-alih pemandangan sebuah desa, mereka disambut dengan sekumpulan keranda bambu yang berserakan di tengah hutan. Danan, pergi. Nan, jangan mendekat ke sini. Suara Wati terdengar dari salah satu keranda itu. Ia benar-benar ketakutan dengan segala pemandangan mengerikan yang ada di sekitar mereka. Di keranda yang lain, terlihat sukma-sukma lain yang terperangkap, tak mampu berbuat apapun. Sementara, di ujung tempat itu, terlihat anak kecil yang mendatangi mereka ke pabrik gula. Dah, kami sudah datang. Bebaskan mereka, ucap Cahyo. Alih-alih mendapat jawaban dari anak kecil yang tak memiliki mata itu, mereka justru mendengar suara dari belakang. Kita belum main kan, Mas? Kali ini, kepala anak kecil yang menggantung turun begitu saja menyebut mereka. Danan dan Cahyo menjaga jarak saat menyadari bahwa mereka tengah dikepung. Biarkan kami memulangkan kalian dengan tenang. Jangan sakiti siapapun, ucap Danan. Kami belum ingin tenang. Kami hanya ingin senang. Tawa anak tanpa mata itu. Malam tak hanya tersisa sejenak. Seandainya mereka gagal, maka sukma orang yang terjebak di desa itu tak dapat lagi kembali ke tubuh mereka saat matahari telah terbit. Apa mau kalian? Hah? Tanya Cahyo. Main. Tapi kalian harus membuktikan kalau kalian pantas bermain dengan kami. Hantu anak itu pun berdiri dengan kekuatan hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dengan satu acungan tangan, sosok setan perempuan yang meneror pabrik gula sebelumnya muncul. Sayangnya ia tidak sendiri. Ia datang bersama beberapa pocong dan arwah gentayangan. Sialan, kita dipermainkan, Nan, ucap Cahyo. Danan melihat wajah Wati yang benar-benar pucat. Pemandangan itu pasti terlihat begitu mengerikan di mata seorang yang awam dengan hal gaib seperti Wati. Dalam sekejap, sosok setan wanita berlari kayang dan mendekati Danan. Darah, darah, darah. Setan itu berteriak dan mencoba menggigit Danan. Namun Danan dengan sigap menghindar. Ia menarik sebuah keris dari sukmonya dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Belum sempat bertindak,
Di sekitar Danan terjatuh tubuh-tubuh yang terbungkus kain kafan. Perlahan tubuh itu menggeliat dan berusaha untuk berdiri. Wong mati ora iso obah. Suara anak-anak kecil itu terdengar tertawa melihat tubuh-tubuh pocong yang menggeliat itu. Kalau obah bergerak menakuti bocah, lari. Setan anak-anak itu pun berlarian di sekitar Danan dan Cahyo. Sementara pocong dan setan-setan suruhan anak tanpa mata itu berusaha mengincar Danan dan Cahyo. Pergi! Danan menebaskan kerisnya. Sayangnya setiap tubuh itu terkoyak. Mereka akan terus kembali bangkit dan menyerang Danan dan Cahyo lagi. Minggir! Nasura! Seketika suara raungan terdengar dari tubuh Cahyo. Suara itu disambut dengan suara-suara kerah yang mendekat, menyambut suara roh kerah ala Swana Marta yang berdiam di tubuh Cahyo. Cahyo menghantamkan tinjunya pada pocong-pocong yang mendekat. Satu persatu dari mereka terpental. Danan tak membuang waktu dan segera membacakan doa-doa pada setiap serangannya agar serangannya bisa berdampak pada makhluk-makhluk itu. Tanpa disadari, sosok pocong menjilat luka Danan. Ia pun segera berbalik dan menggenggam kepala pocong itu sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Panas, panas, panas. Pocong itu kesakitan. Ia terbakar sebelum akhirnya musnah dari pandangan Danan. Danan menyadari lukanya menghitam. Air liur pocong itu membuat rasa gatal yang amat sangat di lukanya. Kumpulkan mereka di satu tempat, perintah Danan sambil membaca doa untuk menutupi lukanya. Cahyo tak menahan diri. Ia mengamuk, menghantam makhluk-makhluk yang mendekatinya. Ia tak segan-segan memisahkan kepala setan wanita itu hingga mencabik-cabik pocong-pocong itu. Ia sangat tahu bahwa serangannya hanya mampu mengulur waktu sampai setan-setan itu berhasil ditenangkan oleh Danan. Sialan, mereka terus datang, Dan! Teriak Cahyo. Danan terlihat pucat. Lukanya semakin parah. Namun ia terus berusaha untuk tenang sambil membacakan doa-doa yang mampu memusnahkan setan-setan itu. Panas! Panas! Suara teriakan setan itu bersautan dengan suara anak-anak kecil yang terus tertawa sambil berlari dan bermain di antara keranda-keranda itu. Minggir! Sebanyak apa setan-setanmu bocah sialan? Hah? Cahyo kesal, namun ia tidak bisa menganggap remeh setan anak kecil yang mampu memerintah begitu banyak setan di desa ini. Teriakan setan-setan itu terus terdengar, namun tanpa sadar, gelapnya malam mulai memudar. Danan dan Cahyo mulai panik. Sayangnya tubuh Danan terlalu lemah dan Cahyo mulai kelelahan. Cahyo berteriak sekuat tenaga, menghantam setan terakhir yang menyerangnya. Danan menangkap wajah setan itu dan membacakan doa untuk meruqyah. Setan itu kesakitan dan terbakar. Namun saat setan-setan itu pergi, cahaya matahari subuh mulai memasuki desa Sekarmayang. Mereka terlambat. Suara anak-anak kecil itu. Satu persatu sukma orang-orang yang berada di dalam keranda menghilang dari pandangan mereka. Wati! Wati! Teriak Cahyo. Sayangnya, saat Cahyo memaksa membuka keranda itu, Sukmawati sudah tak lagi berada di sana. Ia pun menoleh dengan penuh amarah ke anak yang menguasai desa itu. Aku menang, ucap setan itu. Cahyo geram. Ia dikuasai oleh amarah dan hendak membalaskan perbuatan setan anak kecil itu. Brengsek! Langkah Cahyo terhenti. Keris rogo Sungo Danan menancap tepat di depan langkah kaki Cahyo. Tunggu. Dengan langkah yang lemah, Danan berusaha untuk berjalan dan mendekat ke setan-setan itu. Ia seperti mengetahui sesuatu. Kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini? Ucap Danan. Jangan banyak tanya, Nan. Anak ini sudah jadi setan. Kali ini Danan memukul Cahyo dengan tubuh lemahnya. Diam dulu. Sukmawati sudah kembali. Hah? Cahyo bingung.
Rupanya saat Sukmawati menghilang, Danan sempat melakukan rogo sukmo untuk menyelamatkan Sukmawati. Tapi tak ia sangka, saat pagi tiba, seluruh sukmo itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Ancaman setan itu hanya gertakan semata. Terima kasih ya mas, Ucap setan itu. kami hanya ingin bermain untuk terakhir kalinya. Ucap sosok anak tanpa mata itu. Saat itu, seluruh anak-anak di desa berkumpul di sekitar Danan dan Cahyo, termasuk Halim dan adiknya pun mendatangi mereka. Selama ini aku yang menjaga desa Sekarmayang. Kami hanya ingin bermain, tidak lebih. Tapi setan-setan itu datang dan mencoba menguasai tempat ini. Mereka ingin menikmati mayat-mayat yang mati dengan tidak wajar. Mereka membawa manusia untuk tersesat di desa ini. Namun, mereka tidak lebih kuat dari kami. Ucap setan itu. Rupanya selama ini, banyak setan-setan yang berusaha menghuni kampung mati itu. Keberadaan kampung mati membuat setan-setan mudah menakuti manusia dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Namun setan-setan bocah itulah yang menahan setan-setan itu. Tapi ini malam terakhir kami. Sudah 1000 hari kami bermain. Saatnya kami menyusul keluarga kami. Kami pergi, tapi setan-setan itu tidak. Kami tidak ingin setan-setan itu menguasai kampung kelahiran kami ini. Danan dan Cahyo mulai mengerti mengapa sejak memasuki desa, mereka disambut oleh setan-setan anak kecil yang memainkan permainan manusia. Ada bisa main ular naga panjangnya kan? Mas temenin yuk. Tiba-tiba Cahyo memaksakan senyumnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa setan-setan anak itu melakukan usaha terakhirnya untuk melindungi kampungnya yang sudah mati itu. Tenang aja, kami akan memastikan kampung kalian menjadi tempat yang asri. Ucap Danan. Anak tanpa mata itu pun tersenyum sambil mengangguk kepada mereka. Suara lagu tentang ular panjang terdengar dari rangkaian roh anak kecil yang membuat rangkaian panjang menyerupai ular naga. Danan dan Cahyo menyatukan tangan yang membentuk sebuah terowongan untuk melewati mereka. Namun, roh anak-anak yang melewati tangan Danan dan Cahyo tak muncul kembali. Doa-doa dan ayat suci yang mereka bacakan menenangkan roh anak-anak yang melintasi terowongan ular naga yang mereka buat. Sampai tibalah seorang anak jangkung yang berada di urutan terakhir. Terima kasih ya mas, aku sempat khawatir kalian tidak akan selamat. Ucap Halim. Danan dan Cahyo tersenyum melihat roh anak pemberani itu. Kami yang berterima kasih Halim. Ucap Cahyo. Walau terlihat ragu, Halim memutuskan untuk mengucapkan sesuatu. Beberapa orang tua kami yang bekerja jauh dari sini mungkin belum tahu keadaan kami. Tolong sampaikan pada mereka untuk tidak bersedih. Bilangin sama mereka, kami memang mati, tapi kami senang. Kami terus bermain sampai akhirnya Tuhan memberi tempat untuk kami. Air mata Dana dan Cahyo menetes, namun mereka berusaha untuk terus tersenyum. Iya Halim, kami janji. Balas Danan. Tubuh tinggi itu pun melewati terowongan yang dibuat oleh Danan dan Cahyo. Alunan ayat-ayat suci yang mereka bacakan menghantarkan Halim dan adiknya pergi dengan tenang. Cahaya matahari yang sudah meninggi menghapus kelamnya kabut di kampung mati Sekarmayang yang menyimpan misteri tersembunyi itu. Mereka pun meninggalkan desa itu dengan membawa amanah dari roh-roh anak kecil yang berusaha melindungi desanya itu. Semoga kalian tetap bermain dengan bahagia di alam sana yo. Ucap Cahyo sebelum menyalakan Vespa tuanya dan pergi meninggalkan kampung itu. Kampung mati Sekarmayang. Itu dia tadi akhir dari Kampung Mati Sekarmayang, sebuah cerita dari Bang Dioseta ya. Ini cerita pendek seperti aku bilang kemarin. Ceritanya akan berakhir di part kedua. Kita akan berakhir di part kedua. Dan ini adalah akhir dari ceritanya. Tenang, masih banyak. Masih ada beberapa lagi cerita-cerita pendek. Dan ada satu cerita panjang dari Bang Dioseta. Jadi kalian tungguin aja cerita-cerita yang lain dari Bang Dioseta.
Seperti biasa, YouTube dari Bang Dioseta, karya karsanya, Twitternya itu semua ada di deskripsi dari episode ini. YouTube-nya Bang Dioseta itu lagi banyak cerita-cerita horor terbaru dari Bang Dioseta di sana ya. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-like, dan ditonton videonya. Jangan lupa juga untuk follow platform podcast dimanapun kalian sedang mendengarkan podcast ini sekarang. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bagi Horor juga, nonton live setiap jam 9:30 hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Dioseta, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.